Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, Sore. saya Franky. Saya dari Vietnam. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang dimana kelompok kami sendiri itu eh, mempresentasikan itu pengetahuan struktur model kasus. Nah, anggotanya Akifa, Falza Setna, Putri Amalia, dan Abdul Fatir Yusuf. Nah, struktur kubah. Struktur kubah sendiri adalah salah satu bentuk struktur atap yang cukup magnetik dan mengesankan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajah fungsi, karakteristik, tipe-tipe, dan elemen konstruksi dari kubah. Sebuah perjalanan yang akan menunjukkan keindahan dan kebahagiaan desain dari struktur kubah sendiri. Nah, definisi kubah. Kubah adalah struktur yang berbentuk setengah lingkaran atau setengah elips yang dibangun di atas ruang berbentuk lingkaran atau persegi. Sejarah struktur kubah sendiri sudah digunakan dalam arsitek selama berabad-abad di awal mula dari bangunan sisi kuno di Timur Tengah dan Mesir. Definisi dan karakteristik kubah. Yang pertama, struktur kubah sendiri mempunyai ada bentuk yang unik, mulai dari berbentuk dan berbentuk setengah lingkaran, setengah elips. Lalu, kubah juga memiliki stabilitas yang cukup baik, yang dimana mampu menahan beban besar. Lalu, struktur kubah sendiri sering menjadi simbol spiritualitas, kesempurnaan, dan keabadian dalam arsitektur. Karena penggunaan struktur sendiri di dalam strukturnya itu cukup rumit dan mempunyai simbol sendiri. Selain itu, kubah juga punya kesan estetika yang cukup baik dan berkesan. Selanjutnya, tipe-tipe dari kubah setengah lingkaran, yaitu kubah yang paling umum dengan profil setengah lingkaran yang simetris. Lalu ada kubah eliptis yang berbentuk seperti profil elips dengan topogram dinamis. Lalu ada kubah poligonal, di mana terletak pada bangunan mirip poligonal. Lalu yang selanjutnya ada kubah lunak, nah, di mana lemaknya yang lebih rapuh di bagian bawah profil lonceng. Selanjutnya elemen struktur kubah mendukung koral yang beban dari kubah. Yang kedua, cincin penerangan menghubungkan kolom dan menerima beban kubah. Yang ketiga, elemen radial yang memperkuat struktur kubah. Yang struktur yang menurut kubah dan memberikan penyampaian alami. Selanjutnya, analisis pembebanan pada kubah. Pertama yaitu beban mati, beban akibat beban konstruksi kubah itu sendiri. Yang kubah seperti orang, salju, dan lain-lain. Akibat yang keempat, beban gempa. Beban akibat guncangan beban akibat guncangan gempa yang harus ditahan oleh kubah. Selanjutnya, metode konstruksi kubah. Yang pertama, konstruksi batu bata. Teknik konstruksi tradisional menggunakan susunan batu bata yang diatur secara melingkar. Yang kedua, konstruksi beton. Konstruksi kubah modern menggunakan beton bertulang yang dituang di tempat. Yang ketiga, konstruksi baja. Kubah juga dapat dibangun dengan menggunakan kerangka struktur baja yang dilapisi material lainnya. Nah, Contoh selanjutnya aplikasi Kuba yaitu 15.
M yaitu Basilika St. Petrus. Kubah raksasa dengan diameter 42 meter menjadi ikon arsitek Vatikan. Yang selanjutnya 41 meter Masjid Jami Agung Isfahan. Kubah spektakuler dengan diameter terbesar di Iran mencapai 41 meter. Selanjutnya 180. Istana Dolmabahçe, kompleks istana Turki Ottoman dengan 22 kubah, salah satunya setinggi 36 meter. Selanjutnya penutup yaitu struktur kubah. Kubah memiliki bentuk dan struktur yang unik memberikan kesan megah dan abadi. Yang kedua, keunggulan desain. Desain kubah yang canggih menjadikannya struktur yang stabil dan efisien. Yang ketiga, aplikasi yang luas. Kubah diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan dari tempat ibadah hingga istana. Yang keempat, warisan arsitektur. Kubah telah menjadi ikon arsitektur selama berabad-abad, mencerminkan kemajuan teknik konstruksi. Logika struktur kubah. Yang pertama, distribusi beban. Bentuk kubah yang melengkung memungkinkan distribusi beban yang efisien ke struktur pendukung. Yang kedua, stabilitas struktural. Geometri kubah memberikan stabilitas yang luar biasa, mampu menahan beban-beban besar. Yang keempat, kesederhanaan konstruksi. Metode konstruksi kubah yang relatif sederhana membuatnya ekonomis dan mudah dibangun. Yang keempat, efisiensi material. Desain kubah yang efisien memungkinkan penggunaan material secara optimal dan minimalis. Ya, selanjutnya ada kelebihan konstruksi kubah. Yang pertama itu mampu menahan beban kubah, mendistribusikan beban secara merata ke semua arah, sehingga memiliki stabilitas tinggi dan mampu menopang berat dengan baik tanpa memerlukan banyak tiang penyangga. Yang kedua, efisiensi ruang struktur kubah dapat menutup ruang yang luas tanpa hambatan, menjadikannya ideal untuk bangunan besar seperti masjid, stadion, atau aula. Kelebihan yang ketiga itu ketahanan terhadap gaya tekan karena bentuknya yang melengkung, kubah sangat tahan terhadap tekanan seperti tekanan akibat berat material atau beban angin. Yang keempat, aerodinamis. Bentuk melengkung kubah memungkinkan angin mengalir di atasnya tanpa memberikan tekanan yang signifikan, sehingga cocok untuk area dengan angin kencang. Selanjutnya ada kekurangan konstruksi kubah. Biaya konstruksi yang tinggi membuat struktur kubah membutuhkan perencanaan yang kompleks, material khusus, dan teknik konstruksi yang lebih rumit, sehingga memakan biaya yang cukup tinggi dibanding atap datar. Kedua, kesulitan dalam konstruksi kubah memerlukan keahlian khusus dalam desain dan pelaksanaan, serta peralatan yang lebih canggih, terutama untuk kubah besar. Yang ketiga, perawatan sulit dibentuk melengkung, dan ketinggiannya menyulitkan perawatan seperti perbaikan, pembersihan, atau pengecatan. Yang keempat, ruang tertentu kubah tidak selalu cocok untuk bangunan dengan kebutuhan ruang yang memerlukan bentuk persegi atau atap datar, seperti perkantoran atau perumahan biasa. Bisa kita lihat di sini contoh struktur kubah yang berada di Kota Palu, yaitu terletak di Masjid Agung dan di Masjid Suntap Tondo. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari struktur kubah menawarkan kelebihan berupa kestabilan, efisiensi material, dan estetika yang menarik, serta memberikan ruang interior yang luas dan dapat menghemat energi. Namun, hal ini juga disertai dengan beberapa kekurangan seperti biaya yang cukup tinggi, kesulitan dalam perawatan, keterbatasan desain, dan potensi risiko kegagalan struktur jika tidak dirancang dengan tepat. Meskipun demikian, kelebihan yang ditawarkan membuat struktur kubah tetap menjadi pilihan yang populer untuk berbagai jenis bangunan. Sekian dan terima kasih.
Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Start.